Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Yunita kembali pada pertemuan 13 mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Pada pertemuan 13 ini kita akan membahas materi tentang tema manajemen pengadaan. Baik, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami pentingnya manajemen pengadaan dalam proyek teknologi informasi, yang kedua yaitu memahami proses-proses yang dilakukan dalam manajemen pengadaan, yang ketiga memahami alat dan teknik yang dapat digunakan dalam melakukan manajemen pengadaan, dan yang terakhir yaitu memahami gambaran isi dokumen yang diperlukan dalam suatu manajemen pengadaan. Nah, kita bahas apa sih manajemen pengadaan. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan di sini diartikan merupakan proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Jadi berbicara tentang pengadaan di sini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dalam suatu proyek. Jadi untuk pengadaan ini kita berbicara adalah bagaimana sih caranya untuk memperoleh barang ketika kita melakukan sebuah proyek atau menjalankan sebuah proyek. Nah, barang tersebut baik nanti berupa barang ataupun jasa yang diperoleh dari pihak luar. Misalkan contohnya adalah pihak supplier. Seperti itu. Berikutnya yaitu manajemen pengadaan. Nah, manajemen pengadaan di sini diartikan merupakan proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi yang sifatnya adalah mendukung dari proyek yang berjalan. Ya, kalau tadi pengadaan itu adalah proses memperoleh barangnya, di sini kalau manajemennya adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang lebih ke caranya, seperti itu. Berikutnya adalah tahapan manajemen pengadaan. Yang pertama adalah tahap perencanaan pembelanjaan dan pengadaan. Nah, ini merupakan proses menentukan apa yang dibutuhkan, kemudian kapan sih waktunya dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Nah, dalam hal ini perencanaan harus diputuskan, apa yang harus diambil dari luar, berikutnya adalah tipe kontrak, dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Ya, jadi proses pembelajaran ini adalah, perencanaan pembelajaran ini adalah tahap di mana nanti kita harus menentukan barang itu kapan sih dibutuhkan, kemudian cara memperoleh barangnya itu seperti apa. Berikutnya adalah perencanaan kontrak kerjasama. Nah, di sini merupakan proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan yang digambarkan dalam bentuk RFP. Nah, RFP di sini maksudnya adalah kepanjangan dari Request for Proposal atau servis yang diperlukan yang biasanya digambarkan dalam bentuk di sini maksudnya adalah selain tadi RFP yaitu berikutnya adalah kriteria evaluasi dan SOW. Nah, SOW adalah kepanjangan dari Statement of Work. Jadi perencanaan kontrak kerjasama itu menentukan bagaimana sih kita menggambarkan kebutuhan produk yang dibuat dalam RFP atau Request for Proposal dan SOW atau Statement of Work. Nah, berikutnya tahapan manajemen pengadaan yaitu permintaan respon dari distributor. Nah, maksudnya di sini adalah proses memperoleh informasi, lalu tanggapan, penawaran atau proposal dari penjual. Ya, jadi memperoleh misalkan di sini maksud yang pertama adalah proses memperoleh informasi. Nah, informasi ini diperoleh misalkan dari telepon, email atau media lain. Ya, kemudian ada tanggapan, lalu penawaran serta proposal. Berikutnya adalah memilih distributor, yaitu proses memilih supplier yang paling potensial atau cara yang biasanya sering digunakan melalui proses analisis supplier dan bentuk negosiasi. Berikutnya adalah administrasi kontrak kerjasama. Nah, berkaitan dengan administrasi ini adalah formalisasi pernyataan kerjasama. Misal, administrasi di sini formalisasinya adalah kita buatkan dalam bentuk surat kerjasama atau surat perjanjian kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir, tahap manajemen pengadaan itu adalah penutupan kontrak. Artinya penutupan kontrak ini adalah ketika tahap-tahapan semuanya sudah dilewati, proyek sudah selesai,
Maka tahap berikutnya adalah penutupan kontrak. Nah, ini adalah contoh dari project procurement, ya. Ada plan purchase atau rencana pembelian, kemudian plan contracting, request seller, select seller atau pemilihan supplier, kontrak administration, dan kontrak. Jadi ini adalah penjabaran dari tahap-tahapan manajemen pengadaan yang tadi sudah kita bahas. Berikutnya adalah rencana manajemen pengadaan. Nah, ini dimaksud adalah informasi yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah tuntunan tipe kontrak yang akan digunakan dalam berbagai situasi, kemudian template yang akan digunakan untuk dokumen-dokumen manajemen pengadaan, misalkan tadi ya request for proposal, kemudian SOW atau statement of work, dan seterusnya. Kemudian tuntunan untuk membuat struktur WBS atau work breakdown structure bagi supplier. Kemudian peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam suatu proyek. Jadi ini adalah hal-hal atau informasi apa saja yang ada di rencana manajemen pengadaan. Berikutnya adalah tuntunan untuk menggunakan estimasi independen atau perkiraan, ya. Kemudian estimasi ini yang akan digunakan pada saat mengevaluasi penjual atau distributor. Kemudian saran dalam mengelola multiple provider atau bermacam-macam provider yang bekerja sama. Lalu berikutnya adalah proses untuk koordinasi keputusan pengadaan. Kemudian hambatan dan asumsi yang berkaitan dengan pembelanjaan dan perolehan serta waktu terawal untuk belanja. Atau waktu terawal itu tadi ya kita sudah di awal sudah membahas pengadaan itu, kita harus tahu kapan sih barang itu harus kita beli, waktunya kapan, caranya bagaimana, ya. Dan waktu terawal itu adalah waktu pertama atau penentuan awal pembelanjaan keperluan untuk sebuah proyek. Berikutnya adalah strategi yang sifatnya menghambat resiko dalam pembelanjaan. Jadi kita harus mempunyai strategi-strategi yang nantinya kita harapkan tidak akan menghambat ataupun menimbulkan resiko dalam suatu pembelanjaan. Misal, saat kita akan berbelanja suatu keperluan untuk proyek, kita harus tahu saat ini kebutuhan yang memang dibutuhkan itu apa, jumlahnya berapa, ya, harga di pasaran itu harganya saat ini sedang naik atau tidak. Nanti kita harus bisa memprediksi hal-hal seperti itu sehingga nantinya pembelanjaan itu tepat, sesuai dengan kebutuhan dan tidak akan menimbulkan suatu masalah atau risiko dalam suatu pembelanjaan. Lalu tuntunan untuk mengidentifikasi pre-qualified supplier, lalu parameter pengadaan untuk menilai penjual dan pengelolaan kontrak. Berikutnya adalah alat dan teknik dalam perencanaan belanja dan pengadaan. Ya, di sini ada istilah dalam alat dan teknik perencanaan belanja, make or buy analysis. Jadi kita apakah lebih baik membeli atau menyewa. Misalkan dalam proyek membutuhkan suatu alat, kita harus bisa mempertimbangkan lebih baik alat itu kita beli atau lebih baik alat itu kita sewa. Yang kedua adalah expert judgment. Nah, maksudnya expert judgment di sini adalah menggunakan pendapat ahli ya untuk bisa dijadikan landasan tentang penetapan keputusan. Jadi seperti kita salah satunya misalkan menggunakan suatu aplikasi DSS atau Decision Support System, dan artinya di sini DSS ini kita gunakan sebagai alat bantu untuk menentukan pemecahan suatu masalah. Ya. Kemudian types of contract, maksudnya di sini adalah penetapan suatu kontrak atau suatu perjanjian kerjasama dengan pihak luar. Ya, salah satunya misalkan karena kita berkaitan dengan pembahasan ini berkaitan dengan pembelanjaan, yang paling erat kaitannya adalah tipe kontrak yang akan dilakukan dengan misalkan supplier. Lalu berikutnya adalah procurement management plan, yaitu proses pengadaan menganalisis kebutuhan proyek apakah lebih baik tadi menyewa atau membeli. Lalu kontrak statement of work atau SOW. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasan dari yang tadi kita sudah bahas ya. Make or buy analysis adalah teknik untuk menentukan apakah produk atau service tertentu dibuat atau dilakukan dalam organisasi atau dibeli saja dari pihak ketiga.
Nah, ini biasanya sering berkaitan dengan atau melibatkan analisis keuangan. Ya, biasanya tools yang digunakan bisa export judgment atau tipe kontrak dan sebagainya. Ya, make or buy. Jadi lebih baik kita menyewa atau membeli istilahnya seperti itu. Nah, ini contoh dari make or buy analisis. Misalkan Anda dapat menyewa sebuah benda di sini $150 untuk per hari. Untuk membeli benda tersebut diperlukan investasi sebesar $1.000 dengan biaya per harinya adalah $50 per hari. Nah, kira-kira ini ya, berapa Anda dapat menyewa jika mengeluarkan dana sebesar biaya yang Anda beli. Jika barang yang dimaksud hanya untuk 12 hari, apakah memang perlu kita untuk membeli atau sebenarnya cukup untuk menyewa? Kita lihat di sini pembahasannya. Misalnya D itu D atau hari adalah jumlah hari penggunaan barang, maka kita bisa gunakan rumus tadi. Jika kita menyewa sebuah benda, kita membutuhkan dananya itu kurang lebihnya adalah $150 per hari. Ya, kemudian di sini diperlukan juga investasi sebesar $1.000 ya. Di sini 150D sama dengan $1.000 plus 50D. 50D itu tadi adalah biaya harian ya. Maka kurangi $50 dari kedua sisi sehingga didapatkan hasilnya adalah keduanya dibagi dengan 100 ya. Di sini sama dengan hasilnya adalah 10 hari. Jadi biaya yang tersedia hanya cukup untuk menyewa selama 10 hari. Jika barang tersebut diperlukan 12 hari, maka kita lebih ekonomis jika barang tersebut dibeli. Oke, jadi Ibu ulang kembali, kita tadi bisa menyewa sebuah benda dengan harganya itu adalah $150 per hari. Nah, untuk membeli benda tersebut kita butuh investasi sebesar $1.000 dengan biaya hariannya adalah $50 per hari ya. Jadi lebih baik kita menyewa atau lebih baik kita membeli jika barang yang dimaksud hanya kita butuhkan untuk 12 hari. Ya, tadi apakah perlu membeli atau cukup menyewa? Ternyata dari hasil analisis ini biaya yang tersedia, ya biaya awal ini hanya cukup untuk menyewa selama 10 hari. Jika barang tersebut diperlukan untuk 12 hari, maka lebih ekonomis jika barang tersebut kita beli. Seperti itu. Berikutnya adalah pentingnya outsource, yaitu untuk mereduksi biaya, kemudian agar organisasi dapat tetap fokus pada bisnis utamanya. Kemudian adalah mempermudah akses keterampilan dan teknologi, memberikan fleksibilitas, dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, ini contoh tipe dari kontrak, yaitu yang pertama adalah fixed price, ya. Kemudian berikutnya adalah cost reimburse kontrak dan time and material kontrak. Ini contoh tipe dari kontrak ya. Nah, di sini catatan dalam setiap kontrak sebaiknya ada termination clause. Nah, ini contoh tipe versus resikonya ya. Ada CPP, CPPC atau cost plus percentage of cost. Ya, ada risiko tinggi, ada risiko sedang. Ini risiko dari sisi pembeli dan penjual. Oke, berikutnya adalah statement of work atau SOW, yaitu adalah deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam suatu proses pengadaan. Ya, SOW atau statement of work merupakan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dari suatu proses pengadaan. Nah, SOW yang baik memberikan kesempatan bagi penawar untuk memahami dengan baik apa harapan dari pembeli atau pelaku proyek, sehingga penawar dapat menilai apakah dirinya mampu memenuhi kebutuhan pembeli atau tidak. Nah, lalu ada istilah RFP dan RFP. Tadi di awal kita sudah bahas ya.
RFP adalah Request for Proposal, yaitu merupakan dokumen yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan proposal dari seorang supplier atau pihak supplier yang prospektif atau berbagai cara untuk melakukan pengadaan. Lalu RFQ atau Request for Quote, yaitu dokumen yang digunakan untuk mendapatkan penawaran dari supplier yang prospektif atau ketetapan harga. Jadi berkaitan dengan kalau RFQ itu ketetapan harga, kemudian kalau RFP lebih ke cara bagaimana melakukan pengadaan barang. Nah, ini adalah contoh template dari RFP, ya. Ada beberapa poin, ada purpose of RFP, organization background-nya, basic keperluannya atau keperluan dasarnya itu apa, hardware dan software yang digunakan apa, kemudian deskripsi dari proposalnya nanti bisa tuliskan dengan jelas. Oke, ini sampelnya, ya. Ada teknik approach, management approach, ada jumlah presentasinya, cost and performance, price, dan total score-nya berapa. Ini berikutnya ada contoh detailnya dari RFP tadi. Berikutnya adalah administrasi kontrak. Administrasi kontrak dilakukan dalam hal ini adalah dalam rangka menjamin bahwa kinerja distributor atau penjual akan memenuhi kebutuhan kontrak yang disepakati. Nah, kontrak merupakan di sini berhubungan secara legal atau formal yang sifatnya adalah tertulis. Jadi kontrak di sini adalah hubungan legal atau formal yang tertulis. Kemudian mengabaikan kontrak akan dapat menyebabkan masalah besar pada kemudian hari. Nah, ini penting ya, kenapa kita berbicara kontrak. Apalagi jika teman-teman misalkan nanti berada dalam suatu proyek yang besar. Maka semua itu harus tertuang dengan jelas di atas kontrak supaya tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Berikutnya adalah penutupan kontrak. Nah, sini yang harus dilakukan saat penutupan kontrak yaitu verifikasi produk untuk memeriksa apakah semua pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik, benar, serta memuaskan. Lalu aktivitas administratif untuk memperbaharui catatan yang ada sebagai hasil akhir, lalu membuat arsip sebagai informasi untuk masa yang akan mendatang. Nah, ini poin terakhir itu adalah pengarsipan itu juga sangat penting. Lalu audit pengadaan untuk mengidentifikasi pengetahuan bagi proses pengadaan selanjutnya. Ini contoh ringkasan proses manajemen pengadaan. Ya, di sini ada procurement planning atau proses pengadaan menganalisis kebutuhan proyek apakah lebih baik membeli atau menyewa, tadi sudah kita bahas. Lalu ada solicitation planning atau di sini maksudnya adalah kerjasama dengan pihak lain, misalkan mencari supplier terbaik, lalu mengajak kerjasama untuk membuat RPP atau misalkan mereka mengirim proposal ke pihak proyek. Lalu ada solicitation, yaitu di sini maksudnya adalah memilih supplier yang tepat, ya. Di sini kaitannya adalah pemilihan supplier. Kemudian ada source selection, kemudian ada contract administration, atau di sini maksudnya adalah mengadakan perjanjian kerjasama, dan di sini adalah kontrak close out, maksudnya adalah penutupan kontrak atau kontrak kerjasamanya telah berakhir. Oke, untuk pertemuan 13, Ibu rasa sudah cukup penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu bahas dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.